Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Kamis. Selamat datang kembali di Terima kasih karena saudara-saudari telah berdiri untuk mendengarkan akan firman kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita tidak akan membahas lagi mengenai pandangan apa yang harus kita lakukan untuk dapat kembali ke altar, tetapi kita akan melihat mengenai apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita agar kita dapat kembali ke altar bersama-sama dengan Dia. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, saat kami akan kembali mendengarkan akan firman-Mu, kami mohon agar kuasa Roh Kudus-Mu boleh kembali bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan akan teknisi yang sedang terganggu saat ini agar boleh berjalan dengan baik, dan kiranya ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan diagung-agungkan melalui program yang akan kami jalani hari ini. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami dan telah bekerja di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Bapa, sekali lagi hanya nama-Mu lah yang diagungkan, dan kiranya mereka semua yang mendengar akan firman-Mu hari ini boleh mendengar akan kebaikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, menyerahkan akan firman-Mu dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin. Pada bulan Juli tahun 2018, slide-nya akan menyusul. Pada bulan Juli tahun 2018 ada sebuah kejadian yang menggemparkan dunia. Jika saudara-saudari pernah mendengar berita ini, maka mungkin saudara-saudari memiliki sentimen yang sama dengan saya. Beritanya bukan mengenai perang, bukan mengenai pembunuhan yang kian kerap terdengar di berita di saat-saat yang genting ini. Tetapi berita tersebut adalah mengenai 12 orang pemain sepak bola yang masih remaja dan juga pelatih mereka yang terjebak di sebuah gua di Thailand. Ketika ini terjadi, mata dunia tertuju kepada negara Thailand dan khususnya kepada orang-orang yang terkurung di dalam gua ini. Ke-13 orang itu pada waktu itu baru saja menyelesaikan latihan mereka. Mereka baru saja selesai latihan dan seperti kebiasaan mereka ya berjalan-jalan lah. Tapi pada saat itu tempat yang mereka tuju adalah gua tersebut. Kebetulan gua tersebut juga merupakan tempat yang dikunjungi oleh banyak wisatawan. Jadi mereka mau pergi dan mereka berencana untuk berada di gua tersebut kurang lebih hanya sejam saja dan mereka akan keluar. Karena hari pun telah sore. Kemudian rencana yang mereka miliki untuk berada di dalam gua itu untuk waktu 1 jam. Ternyata tidak berakhir hanya dengan waktu 1 jam. Perkiraan mereka melenceng jauh karena mereka ada di dalam gua itu kurang lebih selama 17 hari. Waktu telah hampir malam pada hari itu. Dan kemudian, slide-nya sudah ada. Dan kemudian orang tuanya pun mulai datang untuk mencari. Mama-mama dari anak-anak remaja ini mencari di mana anakku, sudah sore kok belum pulang. Mereka berjalan menyusuri, bertanya kemana ya anak-anak ini, dan didapatilah sepeda-sepeda dari anak-anak ini di depan gua tersebut. Dan orang tua itu pun mulai mencoba untuk masuk ke dalam, tetapi semakin dalam mereka masuk, semakin banyak genangan air yang tidak dapat mereka lewati begitu saja. Maka kemudian mereka pun hanya bisa berteriak dari luar. Mereka berteriak, anakku ayo pulang nak, nanti mama masakkan masakan kesukaanmu. Anakku ayo pulang, besok kamu ulang tahun loh. Dan banyak lagi teriakan-teriakan yang mereka teriakan dari luar, berharap bahwa anak-anak mereka mendengar akan teriakan itu di dalam gua tersebut. Malam pun tiba dan kekhawatiran pun itu mulai bertambah. Mereka tidak dapat masuk ke dalam dan mereka memanggil akan otoritas-otoritas tertinggi di Thailand. Tolong selamatkan anak kami di dalam. Tetapi otoritas-otoritas tertinggi di Thailand pun tidak dapat melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan bantuan internasional. Diteleponlah penyelam-penyelam handal, penyelam-penyelam gua yang handal dari Amerika Serikat dan dari Inggris. Jika Anda mengingat akan berita ini pada tahun 2018, semua mata dunia tertuju kepada 13 orang ini. Semua orang menunggu akan bagaimana, apa yang akan dilakukan agar orang-orang ini boleh keluar dengan selamat. Jika Anda melihat slide yang ada di depan Anda saat ini,
Gua tersebut sangatlah dalam. Anak-anak itu berada di ujung gua, yang jalan keluarnya hanyalah melalui jalan yang mereka masuki ke dalam. Tetapi jika Anda melihat di foto, jalan tersebut dipenuhi dengan genangan air. Genangan air itu bukan genangan air yang pendek yang Anda bisa lewati hanya dengan berjalan. Ada lekukan-lekukan yang dalam yang harus mereka selami, dan itu hanya dapat dilakukan oleh para penyelam-penyelam yang telah berlatih di dalam kehidupan mereka. Singkat cerita, orang-orang mulai berdatangan. Bukan hanya 10, bukan hanya 15, ratusan orang berada di tempat itu untuk membantu mengeluarkan akan ke-13 orang ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Hingga sampai pada suatu saat, semua orang ini berkata bahwa, oke, kita telah siap mengeluarkan anak-anak ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka membius anak-anak ini karena mereka tidak bisa berenang. Jadi agar mereka tenang ketika dibawa dari dalam air, dan juga ketika mereka dapat keluar dan dibawa kembali ke rumah sakit dalam keadaan sehat dan selamat. Hari pertama proses penyelamatan, 4 orang selamat. Hari kedua proses penyelamatan, 4 orang selamat. Orang-orang merasa bahagia. Tetapi di hari kedua tersebutlah salah seorang penyelam yang merupakan salah satu dari tim penolong ini meninggal. Tetapi itu tidak menghentikan akan rencana yang telah mereka lakukan untuk menyelamatkan akan anak-anak ini. Dan di hari yang ketiga, ke-5 orang tersisa pun keluar dengan selamat. Saudara-saudari, orang-orang sangat berbahagia. Saya saja yang saat itu tidak berada di situ pun bisa merasakan akan kebahagiaan tersebut. Kegembiraan yang sangat luar biasa terpancar di wajah setiap orang. Orang-orang medis, orang-orang volunteer yang memasak untuk orang-orang medis, para penyelam gua, dan bahkan orang tua dari anak-anak tersebut. Dan saya teringat sekali ketika saya membaca berita ini dan menonton video-video mengenai berita ini, saya duduk dan tersenyum. Saya bilang, Tuhan, mungkin begini ya pandangan ketika seluruh surga mencoba menyelamatkan akan dunia kita yang berdosa ini. Kita umat manusia yang berdosa ini telah tersesat jauh di dalam gua dosa. Kita tidak bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri. Meskipun kita tahu jalan keluarnya. Kita membutuhkan akan keselamatan yang dari luar untuk membawa kita keluar dari gua dosa. Kita manusia ini hanya sebagian kecil dari dunia ini. Jika Anda melihat foto-foto galaksi-galaksi yang ada dan Anda taruh manusia di situ, kita hanya seperti titik. Titik yang jika dilihat dari luar pun sepertinya tidak signifikan. Tetapi tidak bagi Tuhan. Titik yang sangat kecil itu begitu berharga di matanya. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa untuk yang pertama kalinya, Tuhan mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Dikatakan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman yang ke-22. Rencana penebusan kita bukanlah sebuah rencana yang dirumuskan setelah kejatuhan Adam. Itu merupakan sebuah wahyu tentang misteri yang dirahasiakan selama masa-masa yang kekal. Roma 16 ayat 25. Itu merupakan penyingkapan prinsip-prinsip yang sejak dahulu kala telah menjadi landasan takhta Allah. Sejak awal, Tuhan dan Kristus mengetahui kemurtatan setan dan kejatuhan manusia melalui tipu daya setan. Allah tidak menetapkan bahwa dosa harus ada, namun Ia telah melihat akan keberadaannya dan menyediakan sarana untuk menghadapi keadaan darurat yang mengerikan ini. Begitu besar kasih-Nya terhadap dunia sehingga Dia berjanji untuk memberikan putranya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan manusia pun menunggu akan ketetapan janji tersebut. Kedua orang pertama yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, memiliki anak pertama mereka. Ketika mereka memiliki anak pertama mereka mengira bahwa anak ini adalah ketetapan janji Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi begitu saja. Generasi berganti generasi. Tahun berganti tahun hingga bahkan 1000 tahun para bangsa Yahudi menunggu akan kedatangan Sang Juru Selamat. Tetapi Sang Juru Selamat itu tidak kunjung datang. Hingga suatu saat Sang Juru Selamat itu datang,
Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa juru selamat itu telah datang. Dapatkah Anda membayangkan sebuah kesedihan bagi bangsa tersebut? Bangsa yang menunggu akan kedatangan Tuhannya, tetapi ketika Tuhannya sudah datang, juru selamatnya telah datang, mereka sendiri tidak tahu bahwa juru selamatnya telah di situ. Dan pada saat itu kita perlu ketahui bahwa bangsa Yahudi merupakan bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan untuk memberitahukan tentang kebaikan Tuhan kepada umat manusia. Di dalam buku Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini merupakan janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan terus-menerus ditepati. Meski seperti yang kita telah pelajari 4 hari ke belakang, bahwa mereka tidak setia, mereka melakukan begitu banyak dosa yang menyedihkan akan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tetapi pada saat ini ketika kedatangan Tuhan yang pertama kali, bangsa Yahudi, mereka telah sampai ke titik di mana mereka menaruh harapan mereka kepada kehebatan duniawi. Sejak mereka memasuki tanah Kanaan, mereka menyimpang dari perintah-perintah Allah dan mengikuti jalan orang-orang kafir. Sia-sialah saja Tuhan mengirimkan berbagai macam pengingatan kepada mereka. Tidak ada yang diikuti oleh mereka. Dan bahkan setiap reformasi diikuti oleh kemurtatan yang lebih mendalam. Mereka merindukan akan kedatangan juru selamat. Iya, mereka rindu. Tapi mereka tidak memiliki konsep yang benar mengenai kedatangan sang juru selamat tersebut. Sehingga ketika sang juru selamat itu datang, mereka tidak memahami akan kedatangannya. Tidak hanya itu saja. Ketika Tuhan datang untuk yang pertama kali, kondisi yang dimiliki oleh bangsa pilihan Tuhan adalah seperti demikian. Jabatan imam besar yang dulunya adalah sangat sakral, saat itu seringkali diperoleh melalui penipuan, penyuapan, dan bahkan pembunuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi tiang-tiang penyangga dan landasan kebenaran telah menjadi wakil setan. Para imam yang melayani di bait suci telah kehilangan pandangannya akan pentingnya pelayanan yang mereka lakukan. Dalam mempersembahkan kurban, mereka berperan sebagai pemeran dalam sebuah lakon. Anda tahu apa maksudnya dari kalimat yang terakhir itu? Mereka cuma main aja, nggak ada ketulusan di dalam hati mereka. Kemudian penipuan dosa telah mencapai puncaknya. Dan kejahatan telah menjadi sebagai bagian dari agama. Sehingga ketika sang juru selamat itu datang, malaikat surga sangat bersuka cita. Mereka bilang, juru selamatmu telah datang ke dunia. Jadi mereka berputar-putar di Yerusalem mencari rumah siapa ya yang siap menerima sang juru selamat ini. Tetapi saudara-saudari sekalian, malaikat-malaikat yang bersuka cita itu tidak mendapati satu rumah pun di Yerusalem yang siap untuk menerima akan sang juru selamat. Para malaikat bingung melihat. Mereka menunggu akan kedatangannya, tetapi ketika dia datang mereka tidak tahu. Bahkan dikatakan mereka tidak siap untuk menerima sang juru selamat. Mereka yang menunggu akan kedatangan sang juru selamat telah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Di bait suci, pengorbanan pagi dan sore setiap hari menunjuk kepada anak domba Allah. Namun, bahkan di sini pun tidak ada persiapan untuk menerima dia. Para pendeta, guru bangsa tidak mengetahui bahwa peristiwa besar sepanjang zaman akan segera terjadi. Mereka mengulangi doa-doa mereka yang sia-sia dan melakukan ritual ibadah agar dapat dilihat oleh manusia. Namun, dalam perjuangan mereka, demi kekayaan dan kehormatan duniawi, mereka tidak siap menyambut wahyu Mesias. Ketidakpedulian yang sama juga terjadi di tanah Israel. Hati yang egois dan terhanyut dengan dunia tidak tersentuh oleh sukacita yang menggetarkan seluruh surga. Dan hanya orang-orang maju sajalah yang siap untuk menerima akan sang juru selamat, yang bahkan mereka bukanlah datang dari bangsa pilihan Tuhan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Bahkan ketika Yusuf dan Maria berjalan mencari akan tempat untuk melahirkan, tidak ada tempat bagi sang juru selamat. Meski demikian, rencana keselamatan itu tidak berhenti, saudara-saudari. Yesus lahir ke dunia ini,
bertumbuh besar, mengabarkan Injil hingga ke seluruh pelosok, dan membawa ke-12 muridnya dengan dia kemanapun dia pergi. Tetapi yang lebih menyedihkan, bahkan dari ke-12 muridnya, salah satu dari mereka lah yang membawa dia ke jalan penyalipan. Dan ketika waktunya telah tiba bagi Yesus untuk berada di dalam situasi yang mengorbankan dirinya bagi kita, di dalam Matius 26 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini Tuhan berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ada apa dengan cawan ini? Kenapa sepertinya sulit bagi Tuhan untuk meminum cawan ini? Di dalam buku Yeremia 25 ayat 15 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Cawan tersebut berisi akan amarah Tuhan akan dosa. Dia benar-benar mengetahui akan kepedihan yang harus dia lewati jika meminum cawan tersebut. Tetapi sekali lagi dengan kasih yang begitu besar, dia berkata, seperti yang engkau kehendaki Tuhan, bukan seperti yang ku kehendaki. Di dalam buku Kerinduan Zaman dikatakan bahwa ini adalah pengorbanan yang sukarela. Yesus dapat tetap berada di sisi Bapa. Dia dapat tetap mempertahankan kemuliaan sorga dan penghormatan para malaikat. Namun saudara-saudari, dia memilih untuk menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa. Dan turun dari tahta alam semesta agar dia dapat memberikan terang kepada mereka yang tertidur. Dan kehidupan kepada mereka yang binasa. Dan kita ketahui bersama bahwa di perjalanan akhir hidupnya, ia dipukuli, ia dihina, ia difitnah, dan akhirnya dibawa kepada kehadapan Pilatus. Di bawah tekanan yang luar biasa, di bawah tekanan dari orang-orang Yahudi, bangsa yang merupakan bangsa pilihan, Pilatus mengalah dan menghukum mati Yesus dengan cara disalib. Kenapa harus disalib? Karena di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mata orang Yahudi, menurut tulisan Musa, siapapun yang digantung di pohon adalah terkutuk. Jadi orang-orang Yahudi melihat Yesus percaya bahwa dia terkutuk, dan pada saat yang sama, dosa adalah sebuah kutukan dan Yesus dijadikan dosa adalah sebuah kutukan. Dan ketika Yesus disalibkan, pada Matius 27 ayat 45 sampai 46 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak pernah di dalam hidupnya, Yesus hidup tidak di dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidupnya di dunia ini, satu hal yang pasti adalah Yesus selalu menuruti akan kehendak Bapanya. Tetapi di sini, ketika dia berada di dalam titik tersulit di dalam kehidupannya, dia berkata, Bapak di mana? Kenapa saya tidak dapat merasakan akan hadirat-Mu di sini? Dan jika kita membaca di dalam ayat yang ke-45, kita melihat bahwa ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mengapa ada kegelapan di situ? Mengapa ada awan gelap yang meliputi akan Yesus? Karena ada Bapa yang sedang berada di balik awan gelap tersebut. Yesus telah dibuat berdosa bagi kita, sehingga dia kehilangan akan kehadiran Bapanya. Saudara-saudari sekalian,
Dari sini kita belajar bahwa pengalaman kematian yang terdalam adalah ketika kita tidak dapat lagi merasakan akan kehadiran Tuhan. Dan ketika Bapa mendekati Yesus dan bersembunyi di balik awan yang gelap itu, Yesus tidak dapat melihatnya. Yesus tidak dapat melihat akan kehadirannya. Dan seringkali kita hanya mengira, oh hanya Yesus saja yang menderita. Kita lupa bahwa Bapaknya sedang menangisi akan kehilangan putranya. Dan pada saat itu juga, sang ayah yang rindu untuk membebaskan anaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Anaknya telah berada di dalam belenggu dosa karena kita, dan dia tidak dapat melakukan apapun agar keselamatan boleh menjadi bagian kita. Alasannya hanya satu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, Kristus diperlakukan sebagaimana layaknya kita, agar kita dapat diperlakukan sebagaimana layaknya Dia. Dia dihukum karena dosa-dosa kita, yang Dia sendiri tidak turut serta dalam dosa-dosa kita, agar kita dibenarkan oleh kebenarannya. Dia menderita oleh karena Dia menderita kematian yang menjadi milik kita, agar kita dapat menerima kehidupan yang menjadi miliknya. Dengan bilur-bilurnya kita diselamatkan. Selama 4 hari ke belakang, saudara-saudari, kita telah mempelajari apa yang dapat kita lakukan untuk kembali ke altarnya. Mungkin Anda pernah berkata, kok banyak ya? Kok sepertinya begitu banyak pengorbanan yang harus saya lakukan? Tetapi setelah pelajaran yang kita lewati ini, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada yang Yesus telah lakukan bagi kita agar kita boleh dapat kembali ke altarnya. Dan saat ini, ketika kita menunggu akan kedatangannya yang kedua kali, saya berdoa dan saya berharap agar kita berada di dalam kelompok orang Majus. Orang-orang yang telah siap menjemput kedatangannya. Ketika kita berkata dan kita berdoa agar Tuhan segera datang, agar kita siap untuk menerima kedatangannya yang kedua kali, marilah kita berdoa agar kita boleh berjaga, agar kita boleh melihat dan tidak tertidur. Ingatlah, Dia mengasihi kita lebih dari dirinya sendiri, dan Dia rindu untuk bersama-sama dengan kita. His story, ceritanya, was the greatest history. Merupakan sejarah yang terbesar. Because of His love for you and me. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Jangan lupakan kasih Yesus hari ini. Ingatlah, Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan Dia rindu agar kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia dan kembali ke altar-Nya yang kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih karena pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau menerima ketidaklayakan kami dan melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sadar seringkali kami tertidur, kami mengabaikan, dan kami tidak benar-benar bersiap untuk menerima akan kedatangan-Mu. Tolong ajarkanlah kami ya Tuhan untuk belajar dari sejarah yang telah terjadi. Dan kiranya hari ini, saat kami sehari lebih dekat dengan kedatangan-Mu, kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menjadi benar, untuk menjadi layak, untuk boleh menerima kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kerinduan kami, janganlah lewatkan kami ketika Engkau datang kembali. Panggillah nama kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat yang kami kasihi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Dr. Harini dan juga Dr. Yuvino Agu yang telah berbagi kesaksian dan juga doa syafaat. Khususnya bagi saudari Amanda Puspita Dewi yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Apa yang telah kita dengarkan dapat menguatkan iman kerohanian kita dalam Tuhan. Bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari serahkan semua beban kita di kaki salib Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meski sedetik pun. Namun seringkali kita melupakan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam hidup. Mari, serahkanlah segala bebanmu di altarnya, maka berkat Tuhan menjadi bagian kita. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok adalah hari terakhir kita, dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Her Story. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa dimanapun berada, jangan lupa ajak teman, saudara, sahabat untuk dapat hadir pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Stephen Raffino Lego dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu